dalam diskusi kita ini adalah rupa puisi, puisi rupa, atau puisi rupa, rupa puisi gitu. Ini ulang-alik antara bagaimana beliau Dike menulis puisi, apakah sebagai penyair secara estetik atau secara secara pemikiran gitu terlihat juga di lukisan-lukisannya, atau apakah proses melukisnya itu juga terjadi juga dalam proses menulis puisi gitu. Sonia membaca karya saya, kalau dia tidak masuk ke hati saya, itu bukan kesenian. Jadi saya sebagai pelaku seni sejujurnya harus bangga ketika itu bisa menyentuh, ketika proses kreatif saya menjadi visual yang bisa ditangkap oleh bukan matanya orang, tapi hatinya orang. Ini amat-amat batinia sebetulnya. Nah itu dulu, sehingga jangan kemudian ada pertanyaan nanti tentang kontemporarisme, itu wilayah-wilayah diksi-diksi tentang pengajaran, tentang pedagog, bagaimana caranya mengajar, tentang itu, dan kuratorial. Dan saya hadir di sini adalah kalau masuk ke wilayah sana adalah subjek dari kuratorial itu sendiri, sehingga kita hindari pertanyaan semacam itu. Kita mengalir diskusi dan ngobrol sambil ngantiang basang seduk gitu, seenak mungkin supaya obrolan kita ini menjadi menyenangkan dan tumbuh sebagai obat buat kita. Saya sebagai keluarga yang dalam tanda kutip tidak berkecukupan di Karangasem, itu kecelakaan seni saya adalah puisi. Karena hanya puisi yang bisa ditulis oleh orang-orang yang tidak memiliki, oleh orang lacur gitu. Nggak bisa, karena puisi itu ada di dalam pikiran yang bisa dituangkan melalui sistem penulisan. Tetapi kalau seni rupa kan nggak bisa, saya harus membeli bahan dan sebagainya. Itu ada cost yang muncul di luar pikiran kita. Tetapi kalau puisi, cost-nya itu adalah kemampuan kita mengolah pikir. Nah, saya mengawali kesenian sebetulnya dari seni puisi. Nah, kebetulan Umbu pada waktu itu sering, saya harus bongkar deh ya, sering datang ke rumah pada tahun 80-an dan bahkan tidur di, kalau orang Kupang bilang bebak gitu. Saya punya, bapak saya punya rumah bedek, satu kamar. Umbu lebih mencintai itu daripada ketika tahun 90-an kemudian baru saya bisa membuat kubu kecil yang ada di Karangasem itu. Nah, Umbu lah sebetulnya yang menjadi pelatih saya. Dia tidak pernah ngajarin saya bagaimana puisi itu dibentuk, tidak ada. Saya nyari sendiri jujur. Karena Umbu tidak mau kalau saya menjadi Umbu gitu. Sebetulnya Umbu dalam hati kecilnya itu, usus yang saya tangkap itu menemukan Sonia menjadi Sonia gitu, Tiwi menjadi Tiwi, ya menjadi ya gitu. Tidaklah menjadi Umbu. Sebetulnya sistem pikiran yang sederhana itulah yang kemudian saya tangkap, sehingga dia tidak pernah ngajarin saya bagaimana bikin puisi, enggak. Kok kamu nulis kok? Cuma nulis. Tahu kalau puisi itu berupa puisi gitu ya. Kalau muncul di koran gitu, oh ini baru puisi gitu. Kalau nulisnya 10 itu muncul 3 biasanya. Remedi 7 gitu. Dia tidak pernah ngomongin yang lain ini jelek, itu tidak pernah. Umbu itu sebagai seorang kurator sunyi dalam puisi. Dia tidak pernah ngomongin puisi saya di hadapan saya. Kalau ngomongin puisi saya di hadapan Oleh pasti. Wah, puisinya Radiko ini gini. Dia tidak pernah ngajuman saya. Tetapi saya mendengar kata dari teman-teman saya, Umbu pernah ngomong gini-gini, Pak Radiko gini. Ya serupa itu juga Umbu menuturkan karyanya teman-teman kepada saya. Gitu. Jadi dia kurator sunyi di hadapan subjek kurasinya.
Nah, saya sebetulnya awalnya dari puisi. Walaupun dalam waktu tertentu juga saya melukis. Nah, setelah saya bekerja di PLN, kemudian ada keinginan kemudian yang bisa dicapai oleh orang yang tak berkecukupan di kampung. Pertama itu yang saya sasar, Pak Bagus ya, yang saya sasar itu sebetulnya melihat teman-teman saya waktu sekolah itu pakai sepatu Adidas ya. Luar biasa hebat, sepatu Adidas bagi saya itu seperti seperti karya saya diapresiasi oleh orang hebat gitu. Nah, waktu itu saya beli sepatu Adidas pertama. Gaji pertama saya di PLN itu sepatu Adidas 75.000 harganya. Saya makan utang untuk beli sepatu Adidas. Yang kedua apa? Waktu itu zaman tahun 80-an, kamu masih kecil ya Bu dosen ya? Belum lahir ya? Yang kedua itu saya tumbuh pemikiran saya harus punya celana Levi's gitu. Zaman itu ya, zaman Ratna dan Gali itu pakai celana jeans. Nah, saya beli celana jeans waktu itu 50.000 Levi's. Utang lagi untuk makan. Jujur, keluarga terbengkalai gitu. Jadi saya anak tertua, saya harus menjadi penyangga keluarga. Nah, karena ada keinginan yang saya harus tempuh itu, harus saya lunasi itu semacam utang. Sepatu Adidas dan celana Levi's lunas itu baru saya ingat sama adik-adik saya, kamu harus sekolah, kamu berapa nunggak gitu. Nah, waktu tahun 81 itu saya di silat nasional pertama 81 itu, karena di Karangasem ruang saya tidak untuk berinovasi dalam silat itu tertutup di kampung. Setelah ke Denpasar baru saya mendapatkan lawan-lawan yang sekiranya bisa mengajak saya ke tataran nasional gitu. Nah, tahun 81 itulah saya ingat bertanding di Surabaya, dan selanjutnya 87 saya jadi pelatih. Dan saya sempat sebagai pelatih PON di Jawa Timur, di Jawa Timur, karena di Bali dalam tanda kutip dikalahkan terus, sehingga tapi di nasional menang-menang terus gitu. Kan ceritanya unik ini, biar silat ini tersosialisasikan dulu sedikit. Saya ini kalau di perguruan namanya periksa diri, PD. Jadi saya kaget juga dengan Sugilanus itu begitu nyapa saya, salam bunga sepasang. Tuh, kamu gimana gitu? Saya latihan di Pak Warnike. Wah, berarti kamu anak buah saya kamu. Saya bilang, iya, biar Diko tahu saya sama si kecil gitu, dia bilang. Nah, ide inilah yang membuat hasrat saya di yang belum terpenuhi itu pada tahun 80 itu ya, Tiwi. Sepatu Adidas sudah, celana Levi's dan celana Coldore sudah, motor sudah, naik pesawat terbang. Ini gimana sih rasanya naik pesawat terbang? 81 saya dapat naik Garuda ke Surabaya itu untuk bertanding. Bangga sekali untuk bertanding, dikasih tiket pesawat gitu, jangan dikasih gaji gitu. Nah, 81, dan kemudian syukurnya saya ini entah mungkin zodiak atau pawukon saya mungkin bagus di PLN gitu. Beberapa kali mau berhenti sebetulnya sudah. Tetapi tetap aja kecelakaan, didapat lagi sama orang yang menginginkan gitu. Nah, ceritanya di PLN itu saya bersilat tetap dikasih, bahkan di PLN disuruh bikin silat sama JM dulu. Bikin saya silat di PLN, JM saya latih. Coba pikir. Seni juga yang menyebabkan saya harus pindah dari Bali ke Kupang. Ceritanya unik, ini zaman Orde Baru. Nah,
Oleh mungkin bisa membaca narasi pikiran saja sejak itu. Di tahun 95 saya sudah melukis, sudah menjual lukisan sebetulnya. Nah cerita, di samping menulis puisi saya sudah jadi pelukis dan tidak tahu itu sudah seniman apa tidak, sudah jadi pelukis gitu. Karena saya sudah menjual lukisan di Ubud gitu. Nah ada satu kepala deputi di PLN nomor 2 ini yang menentukan arah kepegawaian gitu, memanggil saya, Pak Rediger, bisa enggak diperlihatkan lukisannya ke saya? Wah senang sekali saya, karena dia suka lukisan orangnya itu, seneng kan ada orang suka lukisan, bos lagi kan mau lihat lukisan saya. Nah kasihlah 3 lukisan, ya taruh di sini, nanti saya mau kasih Pak Dirut. Taruh di sana. 1 minggu saya berpikirnya sederhana, tidak ada rasa takut. Ini bos mestinya bayar lebih dong lukisan saya, kan gitu. Kan sederhana saja. Saya cari bapaknya itu, Pak itu harga lukisan saya 2 juta loh Pak. Loh kamu sama Dirut masang harga? Ya apalagi sama Dirut gitu saya ngomong. Kalau Dirut tambah 2,5 juta Pak, saya bilang. Nah, saya sederhana saja berpikir begitu, tidak ada. Oke, gitu. Bawa pulang deh lukisannya ini. Bawa pulang saya, kalau tidak mau ya sudah ya gitu. Bawa pulang. Tiba-tiba 5 hari kemudian saya mendapatkan surat pindah ke Kupang tanpa jabatan. Pindah ke Kupang tahun 95. Kasarnya dibuang. Saya tidak memaknai itu. Saya mau berhenti. Lebih. Saya sudah berpikir itu jalan hidup saya apakah PLN apa kesenian gitu. Nah, terus saya mau berhenti. Jangan ke sana lah, sudah orang. Istri saya berangkat aja. Gitu. Orang kampung itu kalau sudah punya bislit ya namanya ya. Kalau sudah kerja dapat pensiunan gitu, enggak pada saat itu enggak. Ayah saya mintain Pak saya tidak berangkat, saya mau jadi seniman. Sakit bapak saya. Dia ngomongnya, yang saya ingat almarhum ngomong gini, masih ada kapal ke sana? Ke Kupang? Ada setiap hari. Kalau ada berangkat aja. Jadi kemuliaan pikirannya itu yang saya maknai, melihat anaknya menjadi seorang pegawai negeri itu sangat-sangat tinggi gitu. Sehingga saya berangkat ke sana, tidak menjabat sama sekali. Tidak menjabat. Nah, di sana saya melukis. Nah, ketemu dengan Michelle Chin. Ada yang tahu nggak Michelle Chin di sini ya? Itu seorang Michelle Chin itu yang dari Australia. Dia bikin galeri di Jawu namanya, di Ubud. Saya, Made Wiradana, Liong, Made Budiana, ada beberapa pelukis dari Jawa masang karya di sana, di galeri di Jawunya dia. Saya gambar di Kupang, kirim. Hasil itu. Kalau sekarang disebut Hastung Karangasem lah ya, Hastung Karangasem ya. Setiap minggu ada aja yang laku, dan Michelle ini tidak bisa dibandingin dengan orang yang ada di Ubud yang mengelola galeri itu. Karena apa? Beberapa kali karya saya yang kecil itu dia lihat bagus mungkin gitu, dia jual lebih mahal, laku, dan saya dikasih harga lebih mahal juga. Ini tidak ada, zaman itu tidak ada orang yang melakukan seperti itu di Ubud. Ini cerita tentang perjalanan saya. Nah, Liong itu belum ada apa-apanya waktu itu, belum, masih ngelukis ya, sama-sama lah kita melukis gitu. Jadi pulang hampir setiap minggu saya ada duit waktu itu. PLN itu tidak ada artinya bagi saya kalau dilihat duit. Ya. Kemudian saya harusnya
bisa menjadikan kesenian ini sebagai bagian dari kehidupan keluarga gitu. Nah dari sanalah tumbuh momen untuk kita menjadi profesional. Nah sejak saya pindah ke Kupang, tidak lagi saya menaruh gambar-gambar di galerinya di Ubud semacam Pak Rudana, sahabat kita Agung Rai gitu. Boleh punya sahabat gitu. Saya punya sahabat Agung Rai, terus siapa lah, Coman Subrata, ada galeri-galeri kecil yang sebelumnya saya memang kasih gambar, tidak lagi. Ini cerita lantas tahun 2000. Sanggar Dewata sebelum pada prosesnya nanti ya ini ya. Ini proses perjalanan. Datanglah tahun 2000, Poleng mungkin masih SMA ya. Sudah kuliah ya. Belum. SMA tahun 2000 itu Sanggar Dewata, saya ditelepon sama Pak Gunarso. Kembali ke Kupang karena saya ada uang gitu, zaman tahun 90 itu saya sudah biasa pakai handphone, gonta-ganti handphone pada saat itu. Di mana orang Kupang di PLN Kupang itu tidak ada orang bawa gitu. Saya sudah bawa. Begitu ada telepon dari Bali, ada JM saya di belakang musola menerima telepon, malu saya. Malu betul. Malu. Nah, itu karena ada salah satu orang yang di Denpasar nama kantor handphonenya itu Cahaya Dewata dulu, Planet Dewata. Itu boleh dikatakan menjadi penyeneng dari karya saya. Jadi setiap dia bikin karya, dia bawa handphone baru ke Kupang gitu. Minta gambar, banyak pun gitu. Nomornya itu yang nomor sekarang itu ya nomor itu. Nah akhirnya kembali ke Ubud tahun 2000, Sanggar Dewata membuat entrance to the millennium years gitu ya. Tahun 2000 saya diundang sama Pak Gunarso, ikutlah pamer. Nah karena saya ada di Kupang, saya tidak bisa ngurusin. Michelle Chin lah semacam jadi manajer saya di sana. Michelle Chin ngurusin. Nah kalau dilihat bisa jual gambar apa enggak. Nah kebetulan pada saat itu laku karya itu gitu. Itu kan boom-boomnya seni rupa. Saya yang kasihan itu Poleng, ini cerita seken ini. Yang cerita sejak saya tidak bawa 3 tahun terakhir itu Singapura lukisan ke galeri gitu, tidak nyuplai lukisan ke galeri, tidak ngacung gitulah istilahnya. Saya mencoba untuk berdiri dengan gaji PLN dan bertumpu pada kebaikannya Michelle gitu dalam menyambung hidup. Tiba-tiba datanglah Pak Rudana, Galungan ini ke Karangasem deh. Karangasem dia datang ke Galungan. Dari istri saya sampai saya mau kasih arahan, kasih tausiah gitu. Soalnya kan dulu suka beli lukisan, beli 500.000, jualannya 15 juta, jualnya 10 juta. Karena itu sih mana apa gaet ternyata 5 juta. Kan tidak menghargai seniman ini pemilik galeri ini gitu begitu. Saya mau ngomong itu gitu. Istri saya sudah gini-gini. Itu Pak Rudana senang dengan karyanya yang ada di museumnya sekarang. Nah, saya mau taruh di museum ini. Wah, saya tak jual untuk karya untuk museum Pak. Nah, ya memang tidak jual Bapak Radika, kalau sumbangkan juga bagus. Oh, ngapa kalau saya salah kalau nyumbangkan kepada orang kaya? Saya salah. Ya akhirnya nego-nego lah. Uyung saya kesini untuk yang di galeri dan dapat gitu dia. Karena laris mungkin karya-karya relief tuh tidak. Nah saya sudah berubah kan, karya itu lebih kepada modern gitulah. Nah akhirnya dia kasih saya 2 gitu. Dan saya ngomong ini harganya tidak lagi semacam dulu Pak, saya bilang. Oh iya saya tahu Pak, itu sudah. Nah ya sudah. Nah itu cerita dengan galeri, rata-rata galeri di Ubud pada saat itu seperti itu.
kecuali galeri dejavunya itu, sayang tidak lama juga berdiri, itu hanya 5 tahun tapi cukup menghidupi kita itu. Nah, di seni rupa itulah tonggaknya kita bisa keluar dari ikatan persaudaraan kehidupan dengan teman-teman galeri di Ubud, karena mereka sudah menciptakan sistem yang sangat menyedihkan bagi seniman. Seniman itu dibayar 100.000, karyanya dijual 1,5 juta, kemudian guide mendapatkan 750, 50%, kan? Nggak ada artinya kita sebagai kreator gitu. Ya seperti itu tahun. Nah, saya berprediksi memprediksi bahwa kalau begini ini pariwisata ini ambruk nanti kalau turis tahu gitu. Kalau turis tahu ini ambruk ini pariwisata Bali ini. Termasuk yang Celuk. Celuk itu sudah di awal itu sudah menjadi pemikiran saya itu akan runtuh gitu. Nah, begitu tidak lama lagi saya keluar dari sistem galeri di Ubud itu, banyaklah undangan-undangan, adalah setiap tahun ada undangan-undangan pameran di sini di situ, walaupun tidak seterkenal aja, tapi tetap ada yang menghargai karya kita. Nah, itu singkatnya dari perjalanan kami berproses. Nah, saya agak ada sekat lah di antara teman-teman seniman dalam konteks faksi stylis gitu. Faksinya tentang stil kekaryaan kita. Saya sama Poleng tidak mungkin akan bertengkar karena style saya mirip-mirip gitu. Satu ilmu, satu guru gitu cintai gurunya kepada realitas. Tetapi banyak hal sebetulnya yang menafikan kemampuan kita di sisi yang lain. Itu terjadi dalam iklim seni rupa. Dan obat saya sebetulnya cuek, itu yang paling bagus, karena cuek itu akan memberikan harapan penuh pada proses kekaryaan. Cuek dan tidak ada tekanan dari manapun. Semua gitu. Puisinya di batin, seni rupanya di sukma gitu ceritanya. Nah, kenapa demikian? Nah, ceritanya begini. Pertanyaan verbalnya itu kadang-kadang ada yang bertanya, mana lebih susah nulis puisi? Ya kan pernah nanya gitu kan, gimana Anda bisa menulis puisi dan bisa juga melukis seni rupa sampai sedemikian gitu. Itu punya dalam pemikiran kita, setiap orang taksub itu sudah memberikan ruang pada wilayah batiniah kita, pada intuisi kita. Tapi ini orang Bali ini tidak ada di literasi untuk pengajaran ya Sonia ya, tapi untuk ilustrasi oke lah gitu. Saya bilang ini tidak ada dalam buku apapun, tetapi itu yang saya baca dalam buku tua, dalam lontar-lontar yang kita kemudian saya tarik dengan proses saya berkegiatan. Saya tambahkan kegiatan saya terakhir ini sejak 5 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ya, menulis lontar. Tambah lagi. Menulis dan membaca lontar. Itu tambahan saya. Tambah berat nih. Karena inilah yang bisa memberikan pandangan hidup terhadap realita yang ada sekarang. Lalu di mana letak puisi dalam tradisi kita? Saya bagi dulu puisi modern dan puisi yang non-tradisi gitu. Saya bagi dulu. Ini kebetulan ada Yahya ini, Yahya ini harus berbangga jadi orang Bali gitu. Kalau kita diberikan satu kemuliaan dalam setiap segmen kehidupan kita. Kalau dalam tradisi puisi Bali, dibandingkan dengan seni rupa, puisi ini lebih tinggi. Puisi ini bagi saya, ini dibantah oleh literasi, bantah lah. Faktanya begitu.
SDM Sukawidana ini ngomong kepada saya, betul Jeromekel begitu? Dia manggil saya Jeromekel, betul begitu enggak? Betul. Anda rasakan begitu enggak? Iya betul, saya rasakan. Begini. Ini satu diksi yang sebetulnya belum pernah terungkapkan. Kepada teman-teman seniman barangkali sudah saya sampaikan ketika kita diskusi di studio. Ini Pak, dalam tataran tradisi Bali itu sebetulnya kita tidak bisa dilepaskan dengan sistem konvensional, modern dan kontemporer. Itu dari dulu sudah ada. Tapi James Pangkat tidak mengakui itu. Bali itu hanya tradisi saja. Belakangan dia tulis bukunya Cusin. Saya kemarin dikasih buku sama Cusin yang ditulis James Pangkat. Belakangan dia justru Bali itu amat kontemporer. Kan lengah ini gitu. Kurator itu kehilangan arah tentang Bali. Saya ngomong sama teman-teman dosen di sini. Puisinya di Bali itu jangan samakan dengan puisinya di Jawa, tidak bisa, secara konsepsional sudah berbeda. Bolehlah pandang Yahya ini nyamu uling kau gitu. Boleh, tetapi ketika dia lahir di Bali dan membentuk suatu kreativitas di Bali, dia rohnya itu Bali. Dia kuat. Tidak boleh. Maka Bali ini adalah bagian dari kultur yang melekat pada kekayaan orang gitu. Itu bagi saya. Jogja itu adalah bagian dari penggalian literasi terhadap seni rupa. Dia pintar berwacana. Ya, mereka harus pintar isi kamar itu, mereka pintar gagasan, berargumentasi dan sebagainya. Orang Bali diam tetapi menjalankan sebuah seni gitu. Apalagi misi nembang dengan awak bisa sampai yang menjalan misi kredit lima nih. Itu behavior orang Bali. Tidak disadari, dia berproses. Maka saya kalau ini sampaikan sama Agung Rai membantah. Bali itu bukan lukisan tradisi saja yang lahir. Kehidupan orang Bali secara tradisinya itulah dia seni. Itu seni tradisi di bolak balik ini. Tradisi berkesenian itulah sebetulnya. Itu pandangannya Agung Rai terhadap tulisannya James Pangkat. Nah terakhir ketika menulis Cusin yang pelukis realis barat, ya waktu diskusi kan saya juga realisme barat katanya. Radike itu juga realisme barat. Cusin kental sekali gitu. Poleng realisme. Poleng realisme barat. Sekarang realisme Cina. Tetapi ketika dia tarik sebagai bagian dari orang Bali, dia angkat tangan dia. Ini taksunya orang Bali muncul gitu. Cusin, telepon saya. Bisa tak tuliskan deskripsi tentang taksu? Nah karena James Pangkat mau nulis taksunya Cusin, saya ditelepon itu. Saya disuruh jadi Pak Dibio gitu. Oh saya, bukunya Dibio jadi, saya bilang itu dia nulis tentang taksu. Ya saya diundang ke sana. Nah ini kan berarti yang dulu itu terbataskan tulisannya dia gitu loh. Hanya nulis seseorang, kemudian dia menampilkan tulisan-tulisan lama yang sebetulnya sudah mengantarkan mereka ke ruang yang tanahnya di atas gitu. James Pangkat. Nah itulah sebabnya saya memisahkan Bali itu tetap seni adalah kultur gitu. Anak saya tidak bisa menari, tapi kalau dia mau belajar saya yakin bisa. Kayu tidak bisa melukis misalnya, tetapi kalau dia tekun mau belajar pasti bisa. Tiup puntul, bawang, andian pasi kepan, dia sudah bawa tiup puntul dan bawang bekelin atau di area ini.
Mau dibawa kemana itu harus? Tidak bisa. Udah. Beda dengan di Jawa. Mereka karena tidak punya basic yang kuat. Kita basicnya kuat loh. Jangan bilang nggak kuat. Saya Pak Habiman nggak ada di sini ya. Basic kita kuat. Dalam konteks culture ini bisa menyebar ke dalam seni rupa, seni teater, kemudian seni musik, seni sastra, dan ini menjadi satu kesatuan yang memiliki format yang utuh tentang kebalian. Tapi tidak bisa di Jawa. Nah, makanya dia menguatkanlah tulisan. Di Bali tidak ada penulis top yang setara James Subakat misalnya, tidak ada. Siapa? Ayo. Kurator sambil dosen, misalnya Pak Kun sekarang setelah jadi rektor tidak nulis lagi kan, tapi tetap melukis. Kan jeruk makan jeruk nih. Susah. Yoga tidak cukup hidup dengan melukis pride ya. Tidak punya keyakinan hidup dengan menulis, mengkurasi. Tidak ada. Saya tidak menyebut nama yang lain lagi. Nah, tumbuhlah semacam siapa? Wicaksono Adi di Jogja, kemudian Indro Wiyanto. Sulit membandingkan Sanen Toyoliman di sini. Tidak ada muncul Sanen Toyoliman di Bali. Karena saya tambahkan lagi, setelah Bali itu kuat dengan kehidupan yang kita sebut dengan taksu berkesenian itu, di Jogja, Jawa Tengah dan Jogja itu tumbuh dengan seni yang berbasis literasi tinggi. Boleh dikatakan literasi ketimuran itu masih di Jogja itu. Bandung itu sudah menjalani modernisme. Munculnya Umi Dahlan sebagai perupa ya. Ya di sastra pun begitu, Sapardi misalnya, itu Cheryl Anwar itu misalnya sudah masuk dalam konteks ruang-ruang sastra modern yang mendahului kita. Jawa Barat tumbuhlah menjadi satu paham seni rupa modern. Kemudian Jogja diakui seni rupa yang berbasis literasi. Bali inilah yang tidak tahu apa yang kita kerjakan, tetapi kita gelang menggaya gitu loh. Nah, kita asik dengan pekerjaan kita. Nah, inilah sekarang Bali ini akan menjadi titik pencapaian orang-orang di luar Bali sebetulnya dalam konteks definisi tentang seni rupa. Nah, itulah seni rupa kemudian bergerak. Nah, lalu apa tradisi orang Bali yang diwariskan kepada kita tentang tradisi, modernitas, dan kontemporanisme? Sebetulnya orang Bali itu dari setiap rumah itu sudah ditata demikianlah rupa menjadi trimandala, triangge gitu. Kalau kita lihat di dalam pusat tempat ibadah kita ya itu ada namanya Jeroan dengan mandala utama, Jawa Tengah, ya, Madia utama, terus ada Jawa Sisi yang paling luar. Kenapa? Itulah sebetulnya yang menjadi cikal bakal pemberian pengetahuan kepada orang-orang Bali terhadap sistem transenden, modern, dan kontemporer. Kalau Pak Bagus misalnya mau kusuk berlaku sebagai seniman yang konvensional, seniman yang yang kita butuhkan untuk kepentingan rohani, itu letaknya di Jawa Tengah loh. Sudah dikasih tempat bahwa akan gambar aksara lalito di sana, membuat Dewata Nawasana untuk kepentingan Kober, Tunggul, Naga Basuki dan sebagainya. Tapi tidak boleh akan gambar Kama Sutra di Jawa Tengah, di Jeroan, tidak ada itu. Jadi inilah seni-seni transenden yang sudah diwariskan. Nah, ruang
untuk modern, apakah orang Bali tidak boleh melukis tentang Kama Sutra, pornografi? Enggak ada itu. Kalau sama dengan kehidupan kita. Saya minta tolong kalau di sini ada rohaniawan gitu. Kalau kita narasikan di Mandala Utama itu, di Jeroan itu sebagai ruang transenden, ruang yang amat suci untuk komunikasi kita dengan rohani kita dengan Yang Maha Kuasa. Mestinya Jermanku jangan ngerokok di sana, jangan ngopi di sana. Ya, sepakat nggak itu? Tidak boleh, karena kita punya Jabat Tengah serupa dengan teman Muslim, janganlah bawa sandal tuh. Ini karena apa? Karena energi pertiwi itu kita mau minta kepada Yang Maha Kuasa. Ini masih terjadi. Padahal utama Mandala itu kita utamakan sebagai kebutuhan rohani. Janganlah minum aqua pun jangan di sana. Kita asik dengan dukun. Kalau kita mau minum, ya keluar ke Jabat Tengah. Ah, itu beda lagi. Nanti kita cerita. Kita cerita lagi. Jadi ruang modernitas, kalau boleh mau menggambar gadis Cina yang top 10 misalnya, ya kamu ke Jabat Tengah lah kamu tuh maksudnya. Di sana ngumpul sama teman-teman di Jabat Tengah. Gitu. Di Madya Mandala lah tempatnya. Jadi sudah dikasih ruang itu. Kalau ada bola adil, tajem, somnia misalnya, ngai Raja Pala gitu, ada pertunangan dan sebagainya, Jabat Sisi, tidak ada wantilan itu di Jabat Tengah. Ada. Ada disadari enggak? Hakikat dan esensi ini. Jarang orang menyadari. Padahal begitu. Gitu. Maka bukunya Pedanda Sidemen juga menjelaskan itu. Kalau kamu mau jadi pendeta, if you want to be priest gitu, harus melalui 4 macam tahapan yang harus kita kuasai. 1, harus bisa ngigel. Sebagai pendeta harus bisa ngigel. Kenapa pendeta harus bisa ngigel? Karena dia harus mudra. Harus mudro. Iya. Mudre itu membuat aksara suci untuk Tuhan melalui apa namanya sih? Kalau di silat namanya tarung bayangan. Gitu. Kalau kita agak nakal dikit gitu lah. Tarian pun begitu. Selama ini ada enggak kawan-kawan yang hadir di sini pernah melihat ada tari joget? Jangan yang rusuh, jangan yang kayak sekarang itu. Joget yang bagus ditarikan di Jabu Utama. Ada enggak? Di Jabat Tengah? Belum, pasti di Jabat Sisi lah joget itu. Apa ini bisa dibantah bahwa itu warisan yang sebetulnya tentang hakikat transenden, modernitas dan kontemporanisme? Tak bisa dibantah. Tapi ada calon arang di mana tempatnya? Karena ada bangke, ada gini, pasti di Jabat Sisi loh. Ada enggak calon arang di Jawa Tengah? Enggak, itu pengempuan buruk untuk Dawo tuh kalau kita bikin calon arang gitu di Mandala Utama. Enggak bisa. Jadi itulah kultur kita sudah mewariskan rule tentang kehidupan berkesenian gitu. Pedanda itu kita lanjutkan pedanda. Saya kira nanti kalau teman kita Agus Andika ini mau jadi serimpu, kata Pedanda Madi Sidemen yang menganut Siwa Buddha gitu, harus bisa 4 hal. 1, menari. Jalan pelajari dulu menari. Karena apa? Karena Anda akan mengucapkan mudra. Ini tangan ini. Ya saya bersilat. Ya. Kemudian yang kedua harus bisa menggambar. Karena apa? Karena beliau akan membuat raja, menulis aksara lalita, aksara mudre, beliau akan membuat kajang dan sebagainya. Harus bisa menggambar. Bos saya jadi pendeta Pak Mardawo, Bagus Mardawo itu
mantan bos saya, GM saya jadi pendeta. Saya nasihati kayak gitu. Dan sekarang dia setiap hari minta bagaimana caranya nulis cara ini gitu. Wah, hebat juga saya, orang yang di-unfriend oleh orang penting di Bali itu, tetapi disuruh ngajarin beranda aksara Bali gitu. Nah, yang lain itu harus bisa bertembang begitu. Karena apa? Karena slogan. Jadi harus paling tidak sar dulu. Nah itu pencapaiannya akan menjadi kori yang dari pencapaian rohani, wak rohani gitu, waktu rohani dari perkataan rohani itu akan pencapaiannya kalau di teman Muslim itu akan menjadi kori-korika, semacam pembaca Al-Quran yang baik gitu. Kita di kitab pendeta akan membacakan slogan-slogan. Nah, kemudian harus bisa bergamal. Kenapa? Harus paham dengan filosofi prakempe, ilmu tentang suara. Karena apa? Kente itu suaranya harus memanggil, ketika memanggil mamitang lugre, bertarindre misalnya gimana, nah, getaran gentanya. Ketika kita memuja siwa seperti apa. Nah ini tentu hal-hal yang khusus sebetulnya, yang sebetulnya menjadi warisan yang sangat-sangat berharga di Bali. Gitu. Nah ini ditulis dalam bukunya Pendeta Made Sideman. Nah di Made Sideman 2 kali loh Dujati ini. Satu Dujati sebagai pendeta siwa, yang kedua sebagai pendeta Buddha. Kapan dia melakukan? Beliau melakukan. Konon, saya dulu tanya di keluarga Nisa, konon pada saat usai purnama menjadi ketilem. Nah sekarang kan tilem ya, tilem. Nah hari ini terakhirnya siwa. Dari tilem sampai purnama dia melaksanakan kewajiban Buddha, sehingga untuk siwa Buddha itu. Nah itu yang saya pelajari seperti itu. Bali itu memiliki tatanan berkesenian yang sangat-sangat inkrah dan lengkap sebetulnya. Nah lalu bagaimana puisi itu ditempatkan? Di mana rupa itu ditempatkan? Saya tadi keceplosan ngomong puisi itu berada di tataran tertinggi gitu dalam kesenian yang saya alami. Saya pernah ngobrol sama Pranajira itu. Dia kan perupa juga. Dia perupa dan penulis puisi juga. Dia juga ngomong tentang puisi itu lebih susah dari menggambar. Karena apa? Kalau melukis, kalau dalam literasi mungkin ada konsep dan gagasan itu di luar tubuh kita. Muncul dari pikiran, kemudian kita tuliskan keluar pikiran kita. Tapi kalau puisi, gagasan dan pikirannya adalah selalu di batin. Itu dari sisi tempat. Berbahagialah oleh tidak bisa melukis tetapi bisa membaca puisi. Kamu tingkatnya lebih di atas saya. Brahmana. Nah, itu dari sisi tingkat. Tapi dari sisi eksekusi di dalam kegiatan kebudayaan kita terbukti. Kober, ider-ider, kemudian canang dan sebagainya, lelontek itu produk rupa, produk seni rupa semua. Termasuk Banten yang terakhir-terakhir ini dimaknai sebagai art installation orang Bali. Produk seni juga. Itu ada di catatan nomor 2. Penyangga dari satu upacara penyangga. Kalau upacaranya di atas, ini penyangga. Kul-kul bulus, genggong, gender, itu penyangga. Yang menyelesaikan upacara apa ya? Mantra. Mantra yang diucapkan oleh orang yang sudah melakukan hidup 2 kali, Dwi Jati itu.
Mantra. Mantra itu dari apa? Puisi. Pak Agus Sandika itu tidak ada yang melarang kalau membuat puisi tentang mantra, dan dia membacakan sebagai kewajiban pembaca puisi ala orang Bali. Karena banyak yang menentang itu, orang Bali membacanya puisi itu kayak membaca apa namanya itihasa itu, ambek sang paramarta bandit terus kan gitu. Kayak mau irama. Iya memang itu puisi. Apa lagi? Ranah puisi Bali gitu, makanya digeserlah kepada menjadi puisi Bali modern supaya teman-teman yang menganggap Bali itu tradisional bahwa mengerti bahwa posisi kita ada di tataran Jawa Tengah. Nah, inilah puisi. Puisi selalu di atas, baik itu dalam pandangan saya loh. Sonia sama Poleng ya, nanti kalau debat diperdebatkan di kampus gitu, bisa saya diundang gitu. Itu pengalaman pribadi suatu. Nah begitu. Apa gunanya Jawa Tengah, Jawa Sisi, Jawa Utara kalau kita tidak bisa memberikan, masa dampak kucit di Jawa di Jeroan? Tidak ada itu gitu. Jadi setiap kegiatan yang sifatnya itu dari dada ke bawah, dari bak dada sampai ke pusar itu di Jawa Tengah, tapi dari bawah pusar sampai ke kaki ya di Jawa Sisi gitu. Nah ini identik dengan dengan ide dan gagasan orang Bali dalam berkarya. Lalu ada pertanyaan kemudian yang terakhir ada di medsos dan sebagainya, orang Bali itu pengrajin, seringkali itu bekerja tanpa gagasan, tidak ada pembaharuan di sana. Ya, orang Bali itu tidak memiliki wacana yang fundamental tentang seni rupa. Nggak bisa ini diwacanakan orang Bali. Nggak sanggup gitu loh, bisa diwacanakan, tapi orang Bali tidak sanggup. Karena apa? Karena kalau konteks seni rupa, wacana dan gagasannya orang Bali itu sudah ada di itihasa. Saya kenal Nyoman Irawan itu sejak dia mendapatkan Kalpataru. Itu tidak juga terlepas dari persoalan-persoalan itihasa ininya, karya-karyanya. Dia muncul. Kalau di sini siapa yang pelukis kontemporer? Ya Hardiman, itu masih kental Jawa Baratnya. Dia tidak bisa menangkap Balinya. Itu pandangan kita, bukan mengkurasi loh. Bukan kurasi. Pandangan kita. Tapi kalau orang Bali serupa itu juga, orang Bali kalau ngambil format-format kultur di Jawa misalnya, taksu tidak kita dapatkan. Nah ini yang disebut oleh Pak Jim bahwa Cusin itu seorang perupa yang sudah mendapatkan taksu di Bali. Gitu. Jadi itulah kemudian perjalanan saya dalam menulis puisi. Yang puisi terakhir itu ayat-ayat sesat kaum kiri, saya singgung tadi pikirannya Ole itu Wayan Redike adalah Wayan Redike dulu yang selalu ada di Agus Sandika baca juga di Bali Por dan sebagainya. Ternyata puisinya ayat-ayat sesat kaum kiri gitu. Judulnya mengerikan. Memang banyak pertanyaan terhadap judul yang mengerikan itu. Nah saya pandangan, karena saya mempelajari soal kebudayaan dan didukung sekarang ada buku oleh Nick Nicholton yang mengarang itu Mahakurawa. Ada buku judulnya Mahakurawa, saya sudah baca baru beberapa bab. Itu menjustifikasi juga pikiran saya tentang ayat-ayat sesat kaum kiri. Orang Bali berpandangan kaum kiri, Kiwo itu adalah rusak gitu, destroyer gitu. Kiri itu rusak. Duryodhana itu kiri,
Kaurawa, kaum Kaurawa itu dinarasikan sebagai dalam wayangan itu dikebot dong mas. Nah, di kanan siapa? Lalu ini kepada buku puisi, nanti saya kasihkan Tini, kayaknya belum. Nah, di kanan siapa? Pandawa. Pandawa itu baik-baiknya saja ya. Padahal puisi yang terakhir Jayadrata itu mati karena liciknya Krishna juga. Maka itulah di Korawa itu yang disorotin. Mahabharata itu dibikin oleh yang menang perang. Orang tidak pernah mewawancarai orang yang keluarganya yang kalah perang. Maka Kurawa ini menjawab. Jadi kaum kiri bagi orang Bali itu adalah dalam konteks ilmu kanuragan itu namanya pengiwo ya. Pengiwo ini hakikatnya sangat terkait dengan ilmu pengeleakan, teluk dan sebagainya gitu. Pekiwo ini, tangan ini empu berada, kan gitu. Kabudan, kemudian Gautama, Sutasoma, wah baik-baiknya saja. Nah ada yang nulis, nah saya membuat kaum kiri itu dalam konteks kebudayaan. Jadi kaum kiri adalah kaum yang memandang kebaikan itu versinya dia, versinya mereka. Gitu. Kebaikan itu kan absolut. Pernah nggak membaca bukunya Deepak Chopra ya? Deepak Chopra ya. Deepak Chopra itu bertanya tentang agama yang kemudian terakhir-terakhir ini lebih dieksplorasi oleh Dalai Lama. Agama itu seperti ini. Ini kita bayangkan agama seperti ini. Ini kebaikan. Kalau kita kebenaran yang berversi lagi. Kalau kebaikan itu absolutely pas, harus baik gitu. Tatua masih itu ilmu kebaikan. Kalau kamu dicubit, jangan cubit sakit, jangan cubit orang, orang sakit. Nah kalau kamu orang Hindu itu memandangnya ini dari sini terhadap mic ini, dia akan bercerita tentang agama itu datang ada loh bentuknya hitam, di pinggirnya itu ada sinar gitu. Di Hindu memandangnya gini. Datang orang hidup tak. Ini dalam Deepak Chopra memandangnya seperti itu. Oh, itu kebaikan itu menurut kami begini itu. Agama itu seperti ini, warnanya hitam, lancip, kemudian ada sinar dari timur. Tapi datanglah Muslim dari sana. Oh enggak, bener hitam, kayak jalan Uce Serawo gitu. Bener hitam, tetapi bukan dari di tengah putihnya sinarnya itu, tapi dari kiri karena ya yang melihat dari sana kan. Tapi kalau dari sana enggak ada hitamnya, ada putihnya kok. Gitu. Ya memang wujudnya kayak gini. Nah perspektif inilah oleh Deepak Chopra itu yang dia sebut ada persepsi baru tentang kebaikan. Padahal tunggal aja sebetulnya. Apa yang kita perebutkan di sini? Tidak ada tunggal kebaikan. Nah inilah saya menjadi heran ketika orang banyak bertengkar tentang agama ini itu gitu. Padahal banyak sebetulnya literasi yang harus kita baca menuntun pikiran kita bisa berpikir lebih jernih. Begitulah sebetulnya bekal kita daripada orang tua terdahulu itu sangat banyak. Sayang Sugi tidak sempat saya SMS. Kalau Sugi SMS dia banyak lontar dan yang dia baca sebetulnya yang bisa memberi referensi pikiran kita lebih dalam. Lontar Jawa Bali itu luar biasa. Sikat sama dia. Iya, kemarin saya udah tahu dia bisnis lontar sebetulnya. Dia ininya museum nggak ada masalah. dia
ya ininya Pak Klitsen gitu ya, dari Belanda. Dia punya jaringan ke Belanda, tapi untungnya Sugi itu mungkin bisa ngambil lontar-lontar dari Belanda. Kalau paling tidak tekstualnya lah ya, mungkin kita salin di sini. Saya kira itu dulu kesenian saya sebagai orang Bali, baik di sisi rupa maupun di sisi sastra, itu tidak terlepas dari pikiran-pikiran konvensional yang tadi itu. Ya, saya menggambarkan ayat-ayat sesat kaum kiri itu sebagai gambaran budaya. Yang kiri itu adalah simbol dari ketidakbaikan dalam konteks Dreste Bali, yang kanan adalah simbol kebaikan. Dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang artifisial hidup. Orang yang mengerti A, baru mengerti A, ngomongnya A, B, C, D, E, F gitu, dan itulah kandungan dari beberapa puisi yang ada di dalamnya. Terima kasih Pak Oleh, Kirang Langkung, Kelungkung, Semarepura gitu. Cerita Jayadrata, bagaimana matahari ditutup gitu misalnya, semacam itu. Saya baca Luka Jayadrata, jalan pulang termiang kala hari tertipu. Tulus matahari pada bumi dirintang mega gelap maya, memberi kabar bila perang mulai jeda setelah unggun menyala di kalangan tanah darah Kurusetra. Maka Arjuna kan berserah pada api, membakar tulang belulang, memilih mati demi menjalani kehormatan kaul. Inikah kecurangan atau siasat pada kesatria yang paham dirinya terdesak di garis kekalahan? Setelah mendadak mabuk merayakan kemenangan walau tak nyata dipahami siapa yang didera kekalahan, bala prajurit Kurawa pun bingar pulang berpendar. Naas sedetik itu mendung terkuak memberi gambar matahari masih tersenyum di atas cakrawala. Jayadrata ditinggal para kerabat, jiwanya cemas terbuang di persimpangan jalan pulang. Melesat sebilah panah menghampiri sisi kiri hulu hati, keras menekan prawira jiwa hingga tertatih memberi pesan ia dikhianati jejak matahari. Tuah panah Arjuna menoreh luka Jayadrata tersungkur kalah dalam nyata meregang jalan pulang. 2002. Bergaul sama penyair itu mungkin karena puisi. Saya meninggalkan tradisional, itu meninggalkan dalam pengertian ini. Di keluarga saya mungkin ini jadi di keluarga saya, baik dari keluarga ibu maupun perempuan itu semua jago tradisional, ada jago ngigal sama jago menggambal gitu. Hanya saya yang paling bodoh gitu. Dari seluruh itu saya yang paling nggak bisa gitu. Paling kalau menggambal itu panggul 2 itu sampai sekarang saya nggak bisa gitu. Makanya saya heran sama Moktini, belajar udah sekarang kayaknya udah telat belajar tapi tetap bisa gitu. Saya panggul 2 itu sama sekali sampai sekarang nggak bisa. Dari kecil itu belajar panggul 2, rinde, gender, apalagi panggul 3 yang banyak sekarang dilakukan oleh orang, nggak pernah bisa menggabungkan otak kiri sama otak kanan gitu. Mungkin karena itulah kita memilih gitu. Mungkin karena itulah kita memilih biar nggak setengah-setengah gitu kan, daripada kita setengah-setengah jadi pelukis gitu kan. Dan sekarang ingat yang banyak penyair sekarang melukis. Jengki itu melukis sekarang gitu kan. Teman ada Hasan Asfahani itu melukis, Agus Nur melukis, Gunawan Muhammad itu pameran lagi di Ubud itu melukis gitu kan. Nah kalau Pak Dewianto itu menulis puisi dulu, saya pernah bicara ya, nulis puisi tidak karena tidak ingin menjadi penyair, karena dia ada energi lebih untuk energi yang lebih besar dia pakai yang tidak cukup ditampung oleh lukisannya, makanya jadi puisi. Karena dia dulu kebiasaan, dia pernah cerita sama saya,
kebiasaan nyoret-nyoret kalau misalnya dia keluar negeri dalam perjalanan tiket itu diisi kata-kata gitu. Itulah yang dijadikan puisi. Mbak Tini tadi mengatakan soal dunia manusia, kesenian, seniman sama kependetaan. Itu sebenarnya di Bali itu banyak manusia biasa gitu kan punya sikap, punya perilaku seperti pendeta gitu. Tapi juga ada yang sebaliknya. Silakan. Kita obrolkan nanti seandainya cocok dibuat kita kerjakan bersama dan kemudian untuk bisa kita pakai tuntunan dalam kehidupan kita menuju sisa waktu. Yahya menanyakan kepada saya itu pertanyaan klasik dari dulu itu saya ingin menjawab. Mana nanya gitu? Ini pertanyaannya muncul sudah 2 kali. Apakah saya bisa jadi seniman? Kemudian dia melempar bola biliarnya itu kepada Ole. Padahal dia nanya dirinya sendiri. Itu otokritik sebetulnya. Tapi Ole dipakai. Apakah Ole belum sempurna? Gitu. Padahal dia nanya apakah saya masih bisa jadi pelukis gitu. Saya harus menjawab memberikan analogi sebetulnya di tahun 97 kalau saya masih ingat itu. Hartanto teman kita ya, Mas Hartanto, kalau di FB namanya Mas Gede Hariwangsa. Itu membuat Bali Mangsi. Ingat tuh namanya Yayasan Bali Mangsi. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Kalau soal bagaimana dapur Bali Mangsi itu Poleng jauh lebih tahu masakannya gitu. Dia jauh lebih tahu masakannya dan saya kadang-kadang nyambung dan kadang-kadang hit and run kayak sekarang hit and run gitu. Nah itu pernah meng-create satu pameran saudara ya, itu meng-create satu pameran namanya pelukis bukan pelukis. Pameran lukisan bukan pelukis. Nantinya kalau ada saya di Kupang waktu itu saya sampai SMS dia kalau ada penulisan puisi bukan pameran puisi antologi puisi bukan penyair itu saya bilang. Nah saya ditelepon sama Hartanto. Saya tidak menjawab ya mungkin kamu bisa menarik kesimpulan dari ini. Saya berdiskusi dengan Hartanto, teman saya. Hartanto itu Hartanto itu pada tahun 80-an paling sering datang ke rumah, ke Karangasem. Sama bukan Umbu, dia nyari Umbu sembunyi. Sama Dr. Hari nyari saya, Hari Duarsa, Hartanto sama Landras. Makanya relatif saya dekat dengan orang-orang itu karena sering. Hartanto karena merasa dekat saya ajak diskusi. Ya kebetulan sampai nelpon. Nah, saya dikasih brosurnya waktu itu kan masih ada brosur gitu aja dikasih brosurnya. Umbu ikut loh Ren. Iya saya tidak peduli ikut apa enggak ya silakan saya bilang. Dan laku lu Hartanto masih berpikir tentang kualitas itu dari lakunya kan kasihan Anda mundur saya bilang. Nah itu Hartanto ngomong gini, saya yang menjawab dia. Sekarang saya yang banyak. Ada enggak melarang seseorang itu untuk menjadi seniman, untuk menjadi perupa? Ada enggak melarang itu tanya dulu. Enggak, itu dia bilang. Enggak ada, bebas kok. Ada enggak orang melarang membuat puisi? Enggak gitu. Ya kalau enggak ya lakukan saja. Kenapa masih bukan pelukis. Lebih mungkin kayak judul buku saya itu lebih menggigit kayak judulnya itu daripada penyair yang melukis gitu ya. Waktu itu ya kalau tidak salah saya disodorin nama Umbu di atas pasti. Kalau orang menyebutkannya kan Mahaguru gitu. Kalau saya pelatih lah. Mahaguru.
Di atas itu selalu paling atas Umbu. Kemudian ada Putu Wirata Dewi Kora, Putu swasta. Siapa yang melarang orang-orang ini melukis? Silakan. Sama rupa dengan sekarang Gunawan, kemudian melukis, memamerkan karyanya. Mungkin melukis dari dulu ya, saya tidak tahu. Kemudian ada siapa namanya? Pecinta seni yang melukis itu? Yang pameran dulu kemarin. Sakib melukis. Kolektor. Ya, kolektor. Terus ada kolektor yang pameran sama saya itu Pak Usbet melukis juga. Ada yang melarang gitu. Dan justru mereka itu yang kehidupannya sudah mulai mapan dalam konteks sosial, sudah mapan kehidupannya, kemudian masuk ke pintu penciptaan itu. Kalau kita pandang dari sisi penghasilan, mereka lebih sukses. Gunawan itu sedikit aja udah laku ya karyanya gitu. Tapi mungkin saja memang berkualitas gitu. Nah, Umbu laku karyanya dulu karena katanya si Artando gitu. Iya. Pemilik galeri juga melukis, DKF misalnya kan, melukis dia, silakan, welcome. Saya senang kalau ada Yahya melukis gitu, ada yang saya singgahi ke Buleleng gitu. Belum mapan aja. Nah, artinya Kok jadi gitu? artinya gini, Ini dokter melukis. Berarti rugi nggak malah semangat nih. artinya gini, Leng. Kembali itu passion kita gitu. Ya, kita mau enggak ke ruang itu, sungguh-sungguh enggak. Saya boleh cerita enggak, saya belajar Muwiramo itu kecelakaan gitu. Belajar nyastra lontar itu kecelakaan sebetulnya. Saya melukis di rumah lagi ada pesantian itu adik saya. Ngapalang satu lagu itu berbulan-bulan gitu. Kok enggak apa, besok saya melukis ini lagi, datang pesantian ini lagi. Akhirnya saya masuk ke dalamnya. Kenapa sih? Ya ternyata ada persoalan di proses pembelajaran itu. Nah, saya harus benahi. Nah, saya ingat lagi. Saya ingat, ya kalau aku terjun sekarang membaca kayak gini, itu aku harus serius. Itu tantangan sebetulnya. Sama rupa Agus, saya salut dia masih aktif bisa ngelatih dan sebagainya. Saya beberapa kali dicari pulang untuk ngelatih, di samping kondisi saya lagi waktunya agak mepet, saya juga kehilangan gerak sudah karena badan sudah tidak memungkinkan untuk. Tapi kadang-kadang ada orang-orangnya badannya kayak saya masih merasa hebat gitu, tapi ketika nyirkel sekali terjatuh patah kakinya. Itulah kesadaran terhadap diri sendiri. Karena itu silakan welcome semuanya, mari kita melukis gitu sama. Karena di Cina itu sebetulnya ada gerakan melukis bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jakarta mulai mak-mak mulai melukis gitu karena sebagai terapi healing gitu dan sebagainya. Sama juga menulis puisi, mari kita menulis puisi. Nah itu ya silahkan, itu jawaban apa tidak itu sesungguhnya sampean sudah bisa menjawabnya sendiri. Nah ini itu ketika saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya sangat konvensional dan tidak banyak terungkap ke ruang publik di Bali, dia merasa naluri kebalian saya merasa tipis gitu, tidak meragukan sih, tidak tipis gitu, menipis gitu. Enggak sih sebetulnya. Orang Bali itu langkahnya sudah seperti itu, cuman sekarang mau membedah ini kan untuk membangun kesadaran. Langkah Dr. Tini sudah Bali gitu. Apakah yang diomongin itu sudah Bali gitu. Tanah ini sudah memberikan jawaban sebetulnya bahwa kami orang Bali, bedeh, keridipan orang Bali. Nah,
terhadap apa warisan-warisan literasi yang dari leluhur-leluhur kita, wajar belum sampai ke era kita ini, karena dulu ada sistem ajawere ya, tidak boleh mendalami itu. Nah ketika kita buka, oh sajo gitu, makanya saya tanya, benar nggak omongan itu? Gitu. Nggak ada itu menyebabkan Bali terlambat karena ajawere itu. Kalau dulu sistemnya lebih terbuka, sistem literasi kita lebih terbuka, mungkin kontemporarisme itu lebih dulu di Bali daripada di Jawa. Puisi modern itu bukan Bali, puisi kontemporer sudah namanya. Kenapa? Karena pada zaman 80-an sudah ada yang melakukan. Wiyanto sudah pernah melakukan itu, pameran di Jakarta itu hanya pamerin 5 lukisan, garis saja. Lukisannya ini kanvas, digaris, seret, sudah selesai gitu. Sebuah garis. Dia ceritakan dengan narasi-narasi yang saya ceritakan. Amat Ragu ngelukis coret-coret tanda tangan. Dan saya bisa ceritakan dengan iti hasil. Saya bisa ceritakan dengan konsep-konsep gitu. Konsep-konsep Balian gitu. Banyak, kaya gitu. Nah, karena kita dibatasi oleh tirani tentang pembacaan sastra tua dulu, itu menyebabkan kita merasa kehilangan pola pikir semacam itu. Mari kita baca, jangan berikan Sugi sendiri yang pintar soal kebalian itu gitu. Kita baca lebih banyak. Nah itu Tiwi walaupun merasa semakin terasa seperti menipis, tetapi omongan kita di sini sudah mencerminkan Bali. Mas Patikarto ini menjabarkan tentang keutuhan baik dan buruknya hari, terus tuntunan tentang kelahiran, tuntunan tentang kehidupan masa depan dan sebagainya. Nah di sana ada salah satu secara redaksional mungkin saya ucapkan seperti ini. Sukma itu adalah wilayah yang berada menjelang batin. Ya, sukma rupa, wilayah yang berada menjelang. Kalau batinnya itu, kalau orang Jawa menyebut dayatulah. Kalau Kristiani menyebutkan pusat jantung ya. Kalau di pusat jantung kita, di pusat hati, itu narasi-narasi kebaikan diolah di sana. Itulah batin. Hanya punya satu yang bisa melihat adalah batin. Sukma tidak bisa melihat. Di sana dijelaskan. Tidak secara panjang lebar. Karena itu batin itu dalam konteks keilmuan Delste Bali disebutlah dipilah menjadi pembelajaran terhadap ilmu kanuragan. Saya tidak ahli Weda, tetapi menyitir sedikit Weda itu paham-pahamnya ada Badara Weda. Orang memohon tidak hujan, orang memohon kesembuhan. Sukma yang bergerak di sana. Itu menurut Waras Patikarto. Nah kemudian batin di mana? Batin ini tertuju kepada yang satu, yang esa. Maka keilmuannya disebut dengan ilmu kerohanian. Tidak, kalau kanuragan cenderungnya kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau kerohanian kita berserah kepada Tuhan. Intinya itu. Maka puisi itu, kalau puisi yang transenden, puisi yang berada di Jabu Utama, itu puisi yang berserah seutuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau puisi Jayadrata ini ada di batin gitu. Ada di Sukma sebetulnya. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah tempatnya. Tetapi penciptaannya adalah di batin. Visualnya adalah di Matur suksemo. Bisa tak membaca batin orang membaca suksemo? Tidak.
Matur suksemo Sonia kena nebelir dike bejeg sing matur suksemo kan Sonia. Nah itulah batin. saya susah ngomongin ya. Ayo simpan Tiwi ke rumah beline. Nah. Itu Sukmanya yang ngomong. Tapi kena untung Tiwi singnya singgah mulai. Nah. Kan ada persoalan-persoalan kehidupan seperti itu ya. Paradok seperti itu. Ada jangan dibantah ya. Ada orang menyebut aja dianya. Kan jangan dibantah. Tapi begitu kita masuk ke rumah tertentu sudah menjadi tradisi, bukan budaya, sudah menjadi tradisi. Ngiring ngajang domen, marah tekan Sonia berdiri. Ngiring ngajang domen Bu. Nggak punya nasi aja. Nah, tapi itu attitude-nya dia seperti itu gitu. Sukmanya yang ngomong. Karena dia seneng Sonia datang, tanjennya nenek puyung gitu. Tapi kenanya loh gitu loh. Berarti batinnya tidak seperti itu. Ya, ini kurang lebih. Saya tidak banyak bisa menjabarkan tentang Siwara Trikalpo itu karena capaian yang dinebelah gitu untuk nganten, bahkan untuk melakukan pertemuan suami istri dan sebagainya. Gitu. Di sana di orang Bali itu mahal lengkap sebetulnya kalau kita cari. Nah, saya ini tidak banyak belajar tentang itu gitu. Pan mau ngaca bedek lewatin aku ya ada nenek gitu. Kalau penting baru ingat gitu. Ya, saya kira itu janji Mahawira. Berikan waktu untukku hingga sebatas petang esok hari. Detik yang akan menentukan alamat kita menuju hidup atau mati. Sebab kesatria Mahawira mesti pulang di jalan perang. Berikan waktu untukku buat menggambar pajar esok pagi. Selepas kemudian mari menyatu ning cipta kibarkan panji warna putih bergambar Garuda mangap menantang langit. Bersama kemudian menabuh tambur menyongsong awan menyapa lawan. Waduh, sedang remon. Waduh, sang surga gering awan di tanah lapang. Bila mana sama-sama wira, saksikan pada detik terakhir semesta akan memberi arah pada kebenaran yang nyata. Di tanah lapang, jikalau mimpi tiada sakral, jalan semesta anyel hapi, dan angin mengantarkan ajal ke rumah tua. Badan bahagia. Kepadanya api berkenan menimang air mata merendah kesejukan. Pada mimpi ini kemenangan bagi bumi. Terima kasih. Ya.